Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri, para delegasi, dan rekan-rekan panitia. Selamat datang kembali ke acara babak final Lomba Karya Tulis Ilmiah Parayangan Legal Competition 2021. Kini kita akan melanjutkan ke sesi presentasi kedua. Dipersilakan kepada pembicara untuk menyalakan kamera dan silakan melakukan clearing area dan menunjukkan setiap sudut ruangan. Dimohon untuk melakukan clearing area sebesar 360 derajat. Baik, kepada delegasi JECMA, diingatkan kembali bahwa total waktu yang diberikan adalah 50 menit. 5 menit pertama digunakan untuk persiapan presentasi, 15 menit untuk presentasi terhitung sejak pengucapan kata pertama atau sejak pemutaran video pertama. Dan 30 menit untuk sesi tanya-jawab, di mana masing-masing dewan juri akan diberikan waktu 10 menit. Kami selaku moderator memiliki hak untuk menghentikan presentasi dan tanya-jawab apabila lewat dari batas waktu yang diberikan. Diingatkan pula kepada seluruh hadirin untuk mematuhi aturan yang telah disampaikan oleh panitia. Kepada delegasi dipersilakan untuk mempersiapkan presentasinya. Maaf Kak, untuk sekarang apakah juga cek mic dan audio maupun video seperti itu? Boleh, silakan dipersiapkan. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas, teman-teman sekalian? Sudah dapat terdengar dengan jelas? Apakah video saya dapat terlihat dengan jelas? Sudah dapat terlihat dengan jelas? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Untuk suara saya, apakah bisa didengar dengan jelas? Sudah bisa didengar dengan jelas? Dan tampilan videonya apakah jelas? Sudah dapat dilihat dengan jelas? Baik, terima kasih, Kak. Maaf, untuk PPT-nya apa sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas. Oke. Apakah sudah berganti? Sudah. Terima kasih. Kepada para delegasi, apakah sudah siap untuk memulai presentasi? Baik, sepertinya sudah, Kak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi presentasi, namun diingatkan kembali bahwa rekan-rekan akan diberikan tanda oleh timekeeper yang berada di layar kalian dengan layar berwarna hijau. Sebagai tanda dimulainya presentasi, layar berwarna kuning yang akan ditampilkan pada 2 menit terakhir dan layar berwarna merah sebagai tanda waktu presentasi telah habis. Kepada rekan-rekan delegasi, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Selamat berkompetisi. Makan kuaci, lihat bungkusnya. Udah ada labelnya atau belum ya? Apa kabar Dewan Juri semuanya? Pastinya baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri serta segenap panitia Lomba Karya Tulis PLC 2021 serta para hadirin sekalian. Kami dari kelompok JECMA akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Implementasi Ethical Labeling Scheme sebagai upaya peningkatan kualitas hak asasi manusia dan hak atas lingkungan pada produk pangan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dimas Bintang, ditemani oleh rekan saya, Alberta Donabella dan Aurora Koirunisa.
Dewan Juri yang terhormat, Pancasila sebagai falsafah negara telah menempatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam sila keduanya untuk menjadi pandangan hidup bangsa, untuk menghargai dan melindungi HAM setiap warga negara Indonesia secara egaliter dan non-diskriminatif. Kontekstualisasi dari semangat sila kedua Pancasila ini, khususnya mengenai jaminan hak setiap warga negara, telah komprehensif diatur dalam pasal 28 hingga 28A sampai dengan huruf J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tataran internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengesahkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGP sebagai respons atas posisi hak asasi manusia yang sangat krusial dalam relasinya dengan dunia bisnis. Dewan Juri yang terhormat, lihat-lihat ke pasar membeli kue nih. Pernah melihat atau familiar dengan logo-logo ini? Baik, dapat terlihat logo-logo tersebut adalah label perdagangan yang adil, label Demeter, label organik, label Marine Stewardship Council atau MSC, dan label Forest Stewardship Council atau FSC yang merupakan beberapa contoh pelabelan lingkungan yang sedang berkembang di dunia. Produk-produk yang berlabel pangan atau berlabel lingkungan ataupun eco-label ini cenderung dipersepsikan oleh masyarakat sebagai produk yang lebih sehat dibandingkan produk yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, politik pangan sejatinya terus-menerus berkembang menyesuaikan dengan perilaku manusia yang semakin sering membeli makanan berlabel dagang etis. Mereka yang berperilaku demikian itu disebut dengan konsumen etis. ISO atau Lembaga Standarisasi Internasional merespons hal tersebut dengan mengeluarkan ISO TS 17033 tahun 2019 untuk menstandarisasi pelabelan etis secara terbatas guna memberikan kredibilitas lebih di dalamnya agar tidak menimbulkan kerancuan-kerancuan yang terjadi di masyarakat terkait dengan klaim-klaim produsen yang melabeli produknya telah beretika. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, konsep standarisasi dan sertifikasi pelabelan etis ini belum sama sekali diatur di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, rumusan masalah kami diantaranya yang pertama, bagaimana urgensi pengaturan hukum standarisasi produk pelabelan etis yang berkelanjutan dalam perkembangannya saat ini di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana skema standarisasi label dagang etis dalam produk pangan terhadap konsumen dan lingkungan hidup diimplementasikan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah melakukan penelitian dengan jenis yuridis normatif dan melakukan studi kepustakaan serta wawancara untuk memperoleh data sekunder yang kemudian kami lakukan penafsiran untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pelabelan etis penting untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas hak asasi manusia, tetapi masih belum diadopsi dalam sistem pelabelan di Indonesia, sehingga kami meninjau praktik pelabelan di Indonesia pada saat ini berdasarkan 3 hal. Yang pertama, Indonesia belum memiliki peraturan, regulasi, ataupun standarisasi yang mengatur mengenai pelabelan etis secara spesifik dan komprehensif. Sejauh ini, peraturan yang tersedia hanya meliputi label keagamaan dan label ramah lingkungan hidup. Sementara itu, dari segi historisnya, perkembangan pelabelan di Indonesia dimulai sejak adanya UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan legalitas serta kepastian hukum bagi konsumen. Kemudian, diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga hanya mencakup peraturan mengenai pelabelan ramah lingkungan hidup. Selanjutnya, disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2012 sebagai pembaharuan dari UU Nomor 7 Tahun 1996, nyatanya juga belum mengakomodasi perkembangan pelabelan etis di Indonesia. Di sisi lain, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal juga hanya meregulasi ketentuan mengenai jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, munculnya UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian juga lebih mengatur hal yang berkaitan terkait dengan pelestarian lingkungan untuk mendapatkan standarisasi SNI secara wajib.
Yang terakhir, disahkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tata cara penerapan label ramah lingkungan hidup untuk pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup pada tahun 2019 juga hanya mengatur secara spesifik mengenai label ramah lingkungan. Semangat pelabelan etis ini sebenarnya sudah terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan adanya insentif instrumen ekonomi lingkungan untuk dikembangkan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Akan tetapi, sayangnya, peraturan tersebut sama sekali belum mengangkat mengenai aspek sosial. Sehingga dari kesemua peraturan yang tersedia saat ini, hanya dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada belum secara visioner mengatur mengenai pelabelan etis dan masih hanya terfokus pada pelabelan lingkungan saja. Hal ini sejalan dengan adanya adagium Utrecht achter de feiten. Selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan belum terpenuhinya aspek hak asasi manusia melalui pelabelan etis dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka pekerja miskin, yakni berada pada angka 9,23% dari total seluruh populasi pekerja. Kemudian, pekerja anak-anak juga masih dijumpai di Indonesia dan berada pada angka 3,7%, di mana 2,1% diantaranya bekerja sambil bersekolah. Selain itu, data dari Global Food Security Index pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di ranking 65 dari 113 negara terkait ketahanan pangan, yang artinya hak atas pangan yang dimiliki oleh setiap orang belum dapat dipenuhi secara baik. Berkaitan dengan aspek tata kelola lingkungan, suatu tata pemerintahan akan menghasilkan tata kelola lingkungan yang baik dan berlaku sebaliknya. Yang ketiga, skema pelabelan yang diterapkan saat ini hanya meliputi label keagamaan dan label ramah lingkungan, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Padahal dua hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari label etis, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia sendiri belum terlalu mengenal pelabelan etis. Dalam konteks hak asasi manusia, aspek etis menyangkut kondisi umum di suatu negara. Kemudian kesejahteraan hewan menyangkut mengenai kondisi hewan selama semua tahap kehidupan. Kemudian mengenai perlindungan lingkungan dalam konteks ini menyangkut produksi dan konsumsi bahan makanan yang meminimalisir bahaya sesedikit mungkin kepada lingkungan. Selanjutnya, ekologi menyangkut produksi pertanian yang bertujuan pada sistem produksi yang berkelanjutan dengan menghormati lingkungan dan kesejahteraan hewan. Hal ini sejalan dengan the rights of nature yang memberikan hak kepada lingkungan dan juga sejalan dengan hubungan manusia dan alam yang saling mempengaruhi, sehingga manusia dan negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Praktik dari pelabelan etis ini sesungguhnya akan membawa prospek positif bagi konsumen dan bagi produsen. Bagi konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka. Sedangkan bagi produsen akan dapat memperkirakan pangsa pasar dan menyesuaikannya dengan produksi mereka. Kemudian, bagi pemerintah akan dapat menarik dan mengidentifikasi dengan cepat apabila terdapat produk-produk yang tidak sesuai dengan nilai etis yang diatur dalam perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, atas urgensitas adanya pelabelan etis, maka kami mengusulkan perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pelabelan etis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut nantinya dapat mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, asas dan prinsip perekonomian yang beretika, mekanisme standarisasi pelabelan etis, percepatan pembangunan era pasar yang bersih dan terbuka bagi konsumen maupun produsen, serta jaminan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap produk-produk yang beretika dengan memperhatikan HAM, hak atas lingkungan, dan tata kelola lingkungan yang baik. Peraturan perundang-undangan ini nantinya akan menjadi landasan hukum bagi pembentukan Badan Koordinasi Sistem Pelabelan Etis Indonesia yang beranggotakan beberapa unsur kelembagaan negara seperti unsur regulator dan pengawasan, unsur pelaksana dan pengendalian, serta unsur pengembangan. Mekanisme ethical labeling scheme ini akan diwujudkan dalam 5 cara, yaitu keterbukaan informasi, sosialisasi, pewadahan klaim perusahaan, CSI, dan kemitraan multipihak, serta 1. Dalam etika Indonesia. Yang pertama, keterbukaan
keterbukaan informasi produk yang akan direalisasikan dengan penggunaan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT untuk memantau pemindaian label dengan mudah. Melalui konsep ini, data-data mengenai cakupan nilai etis akan diintegrasikan sehingga ketika konsumen memindai barcode pada produk, perangkat akan menyeleksi apakah produk ini termasuk produk etis atau tidak dan akan mendapatkan informasi mengenai produk tersebut. Yang kedua adalah sosialisasi. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelabelan etis dan dengan demikian pelaksanaan skema pelabelan etis dapat menjadi lebih efektif. Yang utama dalam konsep ini adalah menyosialisasikan mengenai pentingnya pelabelan etis pada masyarakat, kemudian diikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pewadahan klaim-klaim perusahaan melalui skema pelabelan etis yang baru. Perusahaan dapat dengan lebih mudah mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi label etis tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Perusahaan yang ingin mengklaim produknya etis bisa langsung mendatangi Badan Koordinasi Sistem Pelabelan Etis untuk mempercepat adanya birokrasi. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Corporate Social Initiative atau CSI dan kemitraan multi pihak. CSI ditujukan untuk menginisiasikan suatu bisnis yang beretika dengan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan pemerhati hak-hak konsumen. Dengan adanya CSI ini, perusahaan bisa membangun kepercayaan dan hubungan dengan konsumen, melakukan riset dan saling bertukar pengetahuan dengan masyarakat, serta lebih mendekatkan perusahaan dengan masyarakat juga tentunya. Yang kelima, satu dalam etika Indonesia, yang mana hal ini merupakan program jangka panjang dalam mewujudkan suatu kesatuan pelabelan etis di Indonesia yang berbasis teknologi. Maka dari pemaparan kami sebelumnya dapat disimpulkan dua hal. Yang pertama, bahwa pengaturan hukum standarisasi pelabelan etis merupakan suatu hal yang mendesak, karena peraturan yang tersedia masih belum komprehensif dan begitu holistisnya pengaturan pelabelan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, ethical labeling scheme merupakan skema pelabelan yang dikemas dalam sebuah gagasan solutif berbentuk pengembangan teknologi dan koordinasi antar lembaga negara. Adapun dua rekomendasi yang kami berikan adalah perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan label etis di Indonesia. Dan yang kedua, penerapan ethical labeling scheme dalam skema pelabelan di Indonesia dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Tempora mutantur, not as mutamur in illis. Kami yakin melalui penerapan ethical labeling scheme dapat dibangun suatu perekonomian Indonesia yang lebih jujur dan lebih beretika demi Indonesia yang lebih baik. Sekian presentasi dari tim Jekma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, kepada delegasi, waktu presentasi masih tersisa 1 menit. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Dari kami sudah cukup. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada Ibu Ida untuk memberikan tanggapan dan atau pertanyaannya. Terima kasih, moderator, dan selamat siang Bapak Ibu semua serta teman-teman dari tim Jekma. Luar biasa menarik. Saya tadi pengen jawab cakep ya, karena seru banget presentasinya dan mengangkat topik yang memang aktual gitu ya. Tapi yang paling penting gini, tanpa menunjukkan sikap gitu ya. Ini saya adalah pendukung fair trade labeling. Cuman saya ingin menanyakan juga beberapa masalah berkaitan dengan kemungkinan terjadinya friksi-friksi untuk menetapkan fair trade labeling di hadapan hal-hal yang lain. Nah, pertama, salah satu yang kalian angkat kan dari Fair Trade Label Organization International gitu ya. Ini dia kedudukannya apa? Silahkan, Kim. Boleh diulangi, Ibu Ida? Mohon maaf. Ya, tadi kan kalian mengambil contohnya adalah Fair Trade Label Organization di dalam tulisan kalian. Nah, kalau Betul, Ibu. kalian mau menempatkan organisasinya sebagai organisasi itu dia apa?
identifikasinya? Diidentifikasikan sebagai apa? Kalau di Indonesia sendiri nantinya akan bergabung di dalam Badan Koordinasi Sistem Pelabelan Etis Indonesia itu, Ibu Ida. Jadi nanti akan dipersatukan di situ mengenai fair trade, mengenai label ramah lingkungan, ataupun organik, ataupun MSC juga seperti itu. Itu inisiatornya siapa? Inisiatornya nanti dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Republik Indonesia pastinya, Ibu Ida. Oke. Karena ada beberapa juga kan sebetulnya organisasi-organisasi yang dibangunnya itu justru dari masyarakat, Betul. civil society. Nah, oke. Tapi sekarang kan organisasi itu belum terlembagakan, yang belum link dengan dengan pemerintah gitu ya. Di samping itu di level internasional itu kan ada juga ISO. Indonesia sudah jadi anggota? Sudah, Ibu. Sudah menjadi anggota Oke. melalui Badan Standarisasi Nasional pastinya Nah, nantinya. oke. Bedanya ISO dengan flow tadi itu apa? Untuk bedanya ISO dengan flow tadi, ISO itu mestandarisasikan seluruh standar-standar di internasional, sedangkan flow ini merupakan nirlaba dan pastinya NGO yang itu menstandarisasikan secara khusus terkait dengan fair trade itu sendiri, Ibu, Ya. untuk di tingkat Saya paham internasional. kalau itunya. Kalau itunya saya paham, tapi Ya. kita kan mencoba untuk melihat tentang struktur organisasi-organisasi yang ada di dunia, karena nanti saya akan tarik ke salah satu organisasi yang lain. Perbedaannya antara ISO dengan flow tadi, kalau mau diidentifikasikan secara lebih precise, apa sebagai organisasi? Sebagai organisasi pastinya ISO organisasi internasional ya Bu. Jadi banyak negara berkumpul di dalamnya seperti itu, sedangkan kalau misalnya flow berasal dari masyarakat internasional saja, ya nantinya membentuk sebuah organisasi dari flow tadi itu Ibu. Oke. Mungkin Alberta mau menambahkan terlebih dahulu. Silakan kalau mau ditambahkan. Baik, kalau saya akan meninjau dari produk hukumnya ya Ibu, sedang untuk ISO sendiri, secara khusus dia mengenai pelabelan-pelabelan pada produk, di mana untuk menjadi anggotanya dan untuk meratifikasi itu adalah suatu hak dari anggota itu sendiri. Sedangkan untuk WTO itu kebijakannya bersifat lebih universal dan tidak hanya mengikat untuk anggota-anggotanya saja. Seperti itu tambahan dari saya, Bu. Kok Terima kasih. tiba-tiba WTO? Maksud saya, mohon maaf, maksud saya FLO. Oke, FLO. Oke. Ini ya, jadi tadi yang satu itu adalah organisasi dari masyarakat, sementara yang satu lagi dia memang dilembagakan, meskipun dia bukan kedudukannya sebagai specialized agency, tapi kedudukan dari ISO ini kan sebagai general consultative dari ECOSOC gitu ya, sehingga pasti dia akan punya status yang tersendiri. Nah, sekarang saya mau masuk ke WTO karena dibangunin tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan WTO, di WTO kan ada yang technical trade barrier, betul nggak? Technical barrier on trade, TBT. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang sebuah negara, salah satu contoh karena waktu aja saya cepetin ya, ada halal, sertifikasi halal, ada sertifikasi SNI. Nah, seandainya sertifikasi halal kan diwajibkan ya, dan sertifikasi untuk makanan. Sertifikasi SNI ada beberapa produk yang diwajibkan. Nah, itu bisa nggak dianggap sebagai bagian dari trade barrier di dalam WTO? Iya, mohon maaf, boleh diulangi Ibu Ida untuk pertanyaannya? Ya, bisa nggak tadi kewajiban untuk membuat produk halal atau kewajiban untuk memasang label halal dan kewajiban untuk memasang SNI pada produk-produk tertentu itu di dalam WTO dianggap sebagai technical barrier on trade. Baik, saya izin menjawab ya Bu Ida, terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk SNI dan halal sendiri, sepertinya tidak bisa dimasukkan sebagai trade barrier, karena trade barrier di sini konteksnya adalah lebih kepada kebijakan-kebijakan yang menghalangi untuk terjadinya perdagangan antar negara. Sedangkan untuk SNI atau label halal sendiri, mekanisme atau prosedural pengajuannya itu cukup mudah dan cukup bisa dipenuhi oleh setiap produsen dari produk pangan itu sendiri. Sehingga menurut pendapat saya, keberadaan dari label halal dan label SNI sendiri bukanlah suatu trade barrier, karena juga ketentuan-ketentuan di dalamnya, label halal sendiri telah diakui secara internasional, tidak hanya menjadi label keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan higienitas dan mutu dari produk itu sendiri. Terima kasih, Ibu. Ya, justru yang menjadi masalah adalah apabila itu kemudian dianggap wajib. SNI juga, saya jadi sama sekali tidak ada tendensi tentang agamanya, tapi SNI juga. Jadi ada kewajiban-kewajiban pasang label seperti itu bisa nggak? Atau kalau tidak dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap TBT, apa argumentasinya? Atau yang oke, silakan. Kami akan menyampaikan bahwa pertimbangan untuk menjadikan label ini menjadi wajib berdasarkan dengan kondisi yang sekarang di mana label itu tidak diwajibkan, tetapi hanya sebatas sukarela dari produsen untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan produknya, justru lebih banyak nilai negatifnya, di mana banyak sekali label-label beredar tanpa standarisasi yang jelas, kemudian tidak bisa dipastikan kebenaran informasi dalam produk tersebut. Padahal, hak atas informasi merupakan salah satu hak dari konsumen. Kemudian apabila label ini menjadi diwajibkan, tentunya prosesnya perubahan-perubahan pada awalnya akan lebih sulit dan membutuhkan waktu. Akan tetapi, jika sudah berlangsung secara berangsur-angsur, kemudian dalam jangka panjang, tentunya dapat dilihat bahwa kemanfaatannya lebih besar dibanding untuk tidak menjadikan pelabelan ini sebagai suatu hal yang wajib. Komentar saya terakhir mungkin. Ini komentar. Tolong diperhatikan, nanti kalian cek di dalam ketentuan tentang trade barrier yang teknikal, itu ada diperkenankan melakukan standarisasi, tapi tidak bersifat wajib. Yang bersifat wajib justru kalau itu adalah international standard. Makanya ISO begitu, jadi sifatnya berbeda dibandingkan dengan yang label halalnya dikeluarkan oleh MUI misalnya, atau BPOM mengeluarkan label-label tertentu, itu menjadi berbeda. Cuman batasan-batasannya apa itu menjadi penting untuk kalian pelajari. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida. Ya. Terima kasih Bu Ida atas tanggapan dan pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Sandra untuk memberikan pertanyaan dan atau tanggapan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang panitia, selamat siang Alberta dan Dimas. Terima kasih banyak untuk karya tulis yang sudah disiapkan dan juga bahan presentasi tadi yang disampaikan. Menarik sekali. Saya mencoba mengikuti ini ide yang sangat menarik ya menurut saya. Nah, yang terpikir oleh saya, kalau dia bentuknya ini kan gagasan ya, dan rekomendasi kalian kan ada peraturan perundangan yang disusun. Nah, saya ingin dengar analisa kalian atas persoalan dari atau pengalaman atas model labeling yang sudah ada selama ini. Apa kelemahan dan apa kekuatannya yang sudah ada di Indonesia ya, yang serupa. Tadi kan disebut sedikit, dikasih contoh-contoh, ada beberapa yang sudah ada, tapi ada beberapa yang kayaknya belum begitu jalan di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah sudah ada bacaan tentang itu nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan menyebutkan mengenai kelemahan dari sistem pelabelan yang ada saat ini. Pertama-tama dari proses pengajuan pelabelan itu sendiri. Misal produsen ingin mengajukan pelabelan ramah lingkungan bahwa produknya ramah lingkungan, ataupun ia ingin mengajukan bahwa labelnya ini halal. Untuk pengajuan label yang berbeda-beda ini, produsen harus mendatangi lembaga yang berbeda. Dari
Misalnya untuk mengajukan label halal harus ke BPJH, kemudian untuk mengajukan label ramah lingkungan harus kepada LSE, Lembaga Sertifikasi Ekologi, atau LVE, Lembaga Verifikasi Ekologi. Kemudian untuk penerapannya saat ini, peraturan-peraturan yang ada belum sepenuhnya ditaati oleh produsen, seperti ketentuan apa saja yang harus terdapat di dalam label itu. Misalnya komposisi, tanggal expired, atau apapun itu belum sepenuhnya ditaati oleh produsen. Untuk itulah kami mengusulkan pembaharuan peraturan yang baru, di mana dalam peraturan yang baru nantinya lebih mengintegrasikan label-label yang ada pada saat ini, sehingga dapat mengefisiensikan apabila produsen ingin mengajukan pelabelan pada produknya. Kemudian juga kami mengapresiasi untuk peraturan yang tersedia saat ini, khususnya di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana di sana telah diatur mengenai aturan-aturan apa saja yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru pada tahun 2019 juga telah diatur secara jelas mengenai apa-apa saja yang dapat dipenuhi oleh produsen untuk menjadikan produknya mendapatkan label ramah lingkungan. Sekian dari saya, Bu. Mungkin saya Makasih. izin menambahkan. Silakan, silakan. Baik, untuk tataran praktisnya pastinya mengenai sosialisasi terkait dengan label-label yang ada di masyarakat itu tentunya masih belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya, saya di sini ada produk Indomie. Kalau misalnya ibu-ibu mungkin tahu di kemasannya ada di situ label tarapangan, label recycle yang sebenarnya itu namanya. Mungkin teman-teman di sini pernah melihat adanya lambang gelas dan garpu yang mungkin teman-teman nggak tahu itu sebenarnya fungsinya untuk apa, yang sebenarnya label tarapangan adalah label yang mengindikasikan bahwasannya kemasan dari sebuah produk itu aman seperti itu. Nantinya kiranya sosialisasi ini diperlukan antar lembaga, antar multi stakeholder pastinya dengan LSM, dengan perusahaan itu sendiri juga. Dan kiranya perusahaan-perusahaan saat ini masih belum melakukan corporate social initiative seperti itu. Dengan adanya turning points di COVID-19 ini, masyarakat tentunya menimbangkan bahwasannya perusahaan juga seharusnya ikut dalam menginvestasikan suatu uang, suatu material untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang itu sekiranya saya kira dan kami kira masih belum menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu, Ibu. Makasih, Dimas dan Alberta. Ke pertanyaan kedua saya, apa cakupan substansi dari ethical labeling? Karena etik itu kan tinggi banget ya. Nah, ketika dia mau diturunkan, yang kalian bayangkan apa? Bisa nggak tunjukin ke saya di karya tulisnya di halaman berapa itu? Apakah ada cakupan dari aspek-aspek apa yang mau dinilai nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk di paper kami itu bisa dilihat pada halaman, maaf sebentar. Pada halaman 23, kemudian saya akan menjelaskan karena cakupan etis yang begitu besar, maka kami mengambil nilai-nilai etis yang diterapkan pada pelabelan etis di negara lain seperti Amerika dan Eropa. Di sana nilai-nilai etis yang diakomodasi adalah yang pertama human rights atau hak atas manusia, kemudian animal welfare atau kesejahteraan hewan, kemudian perlindungan lingkungan atau environmental protection, dan yang terakhir ecology. Kami mengambil itu karena kami rasa keempatnya sudah mencakup apa yang belum dicakup oleh pelabelan pada saat ini, khususnya dalam hal kesejahteraan hewan dan hak asasi manusia. Untuk hak asasi manusia sendiri dalam pelabelan etis ini, konteksnya tidak hanya kondisi pekerja, tetapi juga kondisi umum di suatu negara. Kesejahteraan hewan mencakup bagaimana hewan diperlakukan selama semua tahap kehidupannya, dan perbedaan untuk ekologi dan perlindungan lingkungan ini sendiri adalah ekologi ini berkaitan dengan proses produksi untuk jangka panjang yang berkelanjutan sehingga memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya di dalamnya termasuk hewan. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Alberta. Dimas mau nambahkan atau saya bisa masuk ke pertanyaan berikut? Saya kira dari Alberta sudah cukup komprehensif, Ibu. Terima kasih, Dimas. Saya penasaran dengan gagasan ini. Apakah nantinya dia akan
legally binding atau dia voluntary? Dan kalau dia legally binding, bagaimana kita memastikan bahwa ini tidak menjadi sumber korupsi? Baik, saya kira untuk jangka pendeknya kita akan merealisasikan ini dengan voluntary terlebih dahulu karena pastinya banyak sekali persiapan yang harus dilakukan untuk jangka pendeknya sekitar 5 atau 10 tahun mendatang dan saya kira perlu banyak sekali standarisasi di situ di dalamnya dalam klaim-klaim etis untuk terlebih dahulu dalam tataran voluntary sehingga nantinya dengan voluntary ini pastinya akan berkembang menjadi sebuah legally binding untuk mengikat seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini untuk bisa mematuhi klaim-klaim etis, untuk bisa mematuhi ethical keindonesiaan nantinya. Jadi produk yang dikeluarkan oleh produsen-produsen Indonesia sudah berkesesuaian dengan etika Indonesia, sesuai dengan gagasan tadi yang kami sampaikan, satu dalam etika Indonesia, seperti itu. Mungkin Alberta ada tambahan? Baik, saya izin menjawab untuk bagaimana memastikan hal ini tidak menjadi kesempatan untuk korupsi adalah dalam mekanisme solusi yang kami ajukan tadi, dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat CSI dan juga kemitraan multi pihak di mana untuk penerapan pelabelan etis ini kami menggandeng LSM ataupun organisasi-organisasi yang peduli terhadap lingkungan, label dan hak asasi manusia. Dengan menggandeng organisasi dan LSM tersebut, mereka juga akan memiliki peran dan tugas-tugasnya, dan dalam peran dan tugas-tugasnya itu mereka juga dapat mengawasi pelaksanaan pelabelan etis oleh pemerintah ini, sehingga untuk dapat meminimalisasi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan pelabelan etis ini. Menarik. Terakhir, jawaban harus pendek, yaitu bagaimana untuk pengusaha kecil, UMKM misalnya ya, pengusaha mikro, gimana nih kalau mereka harus bayar, biayanya kan mahal nih kalau sertifikasi segala, gimana bayangan kalian? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Yang pertama-tama karena kami akan melakukan skema ini, ibaratnya kata dengan uji coba kepada perusahaan yang sudah lebih stabil secara finansial, UMKM akan mengikuti setelah perusahaan-perusahaan besar telah melaksanakan label etis ini. Dengan melihat prospek atau praktik pelaksanaan pada perusahaan besar, UMKM akan lebih memiliki gambaran bagaimana jika pelabelan etis ini diterapkan pada produk mereka. Dan selain itu, mereka juga akan memiliki keuntungan atau benefit dari label etis ini sendiri, seperti yang sudah saya terangkan, mereka akan dapat lebih membayangkan atau memperkirakan pangsa pasar sehingga keuntungannya akan lebih besar dari sebelumnya. Dengan keuntungan tersebut, mereka akan dapat mengakomodasi ataupun ikut serta dalam pelabelan etis ini. Terima kasih. Baik, boleh menambahkan sedikit Ibu? Mungkin UMKM nantinya di strategi jangka panjang kami, di mana masuknya nanti gratis dan pastinya masuk dalam PIRT itu Maaf, sendiri, izin Bu. interupsi. Iya. Waktu Baik, untuk memberikan itu saja dari tanggapan saya. sudah. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sandra. Makasih Dimas, makasih Alberta. Terima kasih Ibu Sandra atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya kepada Bapak Bayu, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan atau pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat sore Alberta, Dimas. Presentasi menarik, sistematik, baik. Saya kembali ke basics dulu. Kalau kita bicara tentang ethical labeling terhadap produk, pertama-tama yang ada di pikiran kita atau kalian terutama, yang dimaksud dengan produk itu apa sih? What is product? Yang ada di pikiran saya adalah produk itu adalah barang yang diperdagangkan atau berada dalam perdagangan di masyarakat. Ya, Dimas, agree? Menurut saya produk merupakan hasil karya yang menambah nilai guna dari kegiatan suatu produksi itu, Bapak. Ya, saya tergerak dengan pertanyaan ini karena apa? Karena produk itu bisa barang, bisa jasa ya. Lalu kalau kita melihat industri hiburan misalnya, film gitu ya, atau karya tulis atau film terutama, itu lalu juga ada statement label sebut saja yang menyatakan bahwa tidak ada hewan yang disiksa dan sebagainya. Apakah itu masuk dalam konteks pemikiran kalian bahwa
ethical labeling itu sebenarnya bisa lebih luas daripada sekedar produk dalam arti barang jadi atau barang keras ya, concrete goods, tapi juga bisa jasa. Dalam presentasi kami kali ini, kami memfokuskan hanya pada produk pangan saja. Tetapi apabila secara general, memang produk-produk jasa termasuk hiburan itu juga termasuk seharusnya memenuhi label-label etis ini sendiri. Oke, next pertanyaan dasar berikut. Jadi sekarang kalau you have to make a definition, apa sih ethical label itu? Sebagai benda ya, sebagai a thing. What is ethical label? Silakan. Baik, Anyone. ethical label merupakan sebuah pelabelan pada produk, barang maupun jasa yang disesuaikan dengan nilai-nilai dari masyarakat yang tidak menyimpangi suatu norma dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Bapak. Iya, jadi berarti ethical label sama industrial label itu beda. SNI misalnya, itu kan standar nasional industri. So, any product harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Tapi itu betul kriteria yang non-etik ya, artinya bukan non-etik, artinya tidak mempertimbangkan soal-soal etik. Betul ya? Nah, kalau in that case, mungkin nggak sih kalau standar nasional Indonesia itu disempurnakan dengan memasukkan juga aspek-aspek etik? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jawabannya adalah sangat mungkin. Tetapi karena di Indonesia itu juga ada label keagamaan dan label ramah lingkungan, maka dari itu kami mengusulkan untuk membentuk sebuah label baru dengan nama Satu Dalam Etika Indonesia, di mana di dalamnya itu nanti juga menyempurnakan label yang ada sekarang, termasuk menyempurnakan ketentuan SNI, menyempurnakan label keagamaan, dan menyempurnakan label ramah lingkungan. Seperti itu, Pak. That's a big job, artinya itu menjadi tambah besar pekerjaannya. Padahal untuk merumuskan scope dari ethical label saja tadi waktu follow up dari pertanyaan Ibu Sandra, itu saja kita sudah perlu kerja keras. Kenapa? Karena ethical issues itu kan erat kaitannya juga dengan values ya, dengan nilai. Apa yang disebut dengan ethical labelnya Indonesia itu mungkin in the future halal itu harus masuk ke situ. Tapi khusus untuk orang-orang Muslim misalnya begitu. Tapi kalau kita bicara tentang standar internasional ethical label, itu kira-kira yang Anda mengatakan ini yang universal lah. Yang artinya ethical label at least wherever, dimanapun itu harus mencakup hal-hal ini. Nah itu hal-hal apa aja kira-kira? Karena begitu masuk ke Indonesia mungkin akan beda dengan begitu masuk Saudi Arabia ya, kalau ethical labeling di sana atau ethical labeling di India mungkin lain. Begitu we speak about the universal items, itu kira-kira apa saja sih yang harus masuk di dalam ethical labeling itu? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya, dalam konteks etis, dalam pelabelan etis yang kami angkat, kami mengutamakan 4 hal, yakni hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, ekologi, dan kesejahteraan hewan. Menurut kami, keempatnya sudah mencakup secara general dan bisa dipraktikkan secara realistis di Indonesia. Universal. Ya, artinya Iya. dimanapun itu bisa dipakai. Oh Tapi iya, ya. is there any local values yang juga perlu dikhususkan kalau kita bicara tentang ethical labeling di Indonesia? Baik, tentunya sebagaimana kami menyusun presentasi ini, kami telah membicarakan mengenai satu ketentuan hal yang mungkin tidak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia, yakni mengenai kesejahteraan hewan. Karena masih ada di dalam adat-adat atau kebudayaan tertentu yang prosesinya menggunakan hewan. Dan dalam konteks ini artinya nantinya peraturan itu bisa dilanjutkan dengan peraturan pelaksanaan khusus di daerah mengenai label etis itu masih boleh ditoleransi untuk kesejahteraan hewannya di daerah tersebut tergantung kebudayaannya. Mas Dimas, ada tambahan?
Baik, untuk tambahan dari saya kiranya sesuai dengan yang dibicarakan oleh Tata tadi, bahwasannya karena Indonesia merupakan multikultur sekali dari Sabang sampai dengan Merauke, yang pastinya ada adat-adat ataupun suku-suku yang belum terjamah, di mana itu mungkin tidak sesuai dengan hak asasi manusia, misal di dalamnya dalam memperkerjakan sesuatu, dan mereka anggap benar itu, mungkin nantinya kita bisa mendekati mereka melalui sosialisasi dan itu dikecualikan karena itu juga merupakan bagian dari adat dan kebudayaan seperti itu, Bapak. Oke. Terakhir, sebenarnya ini sudah dicuri duluan sama Bu Sandra, tapi nggak apa-apa. Itulah nasib jadi terakhir. Kita mengenal betul, dan ini bukan saja aturan, tapi juga mengenal fakta bahwa pelaku usaha itu di Indonesia itu ada usaha kecil, home industries dan sebagainya, usaha mikro yang juga modalnya pas-pasan gitu ya, usaha makro atau usaha besar gitu ya. Dan itu semua kalau mau dikenakan kewajiban untuk memperhatikan soal ethical labeling, tadi Dimas dan Alberta sudah mengusulkan ya ini soal step by step gitu ya. Kita mulailah dulu dengan perusahaan besar dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya adalah apakah the same standard itu akan berlaku walaupun nanti yang usaha kecil dan sebagainya itu belakangan lah. Tapi apakah the same standard itu diberlakukan mengingat itu tadi soal kekuatan permodalan, bagaimana pengurusan pemenuhan standar-standar SNI aja nggak bisa dipenuhi, apalagi ditambah lagi dengan ethical standards. Kalau perusahaan besar maybe possible, tapi kalau untuk perusahaan kecil, apalagi sekarang di pandemi banyak yang startup based on creativity gitu ya. Begitu berangkat udah kena dengan ethical labeling obligation. Wah, apakah itu tidak bisa dianggap sebagai faktor negatif yang mungkin bisa menghambat kalau kita terlalu memaksakan itu? Saya bukan orang yang anti ethical labeling. I agree 100%. Cuman objectively ini bisa mengalami hambatan nggak kalau kita melihat ada strata ya, strata dari pelaku usaha di Indonesia yang betul-betul gap-nya cukup besar satu dengan yang lainnya. Silakan, sisa waktu dikit. Baik, saya kira akan sama nantinya standarisasinya di masa yang mendatang sekali karena jangka panjang sekali, Bapak. Mungkin in the near time kita pastinya menyesuaikan secara kuantitasnya karena mereka merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan karena juga realitas pasar yang ada sekitar 80% dari masyarakat ASEAN ini sangat aware terhadap isu-isu etis, isu-isu produksi yang bertanggung jawab seperti itu. Oleh karena itu nantinya muncul segmentasi pasar yang nantinya kalau misalnya tidak distandarisasi mereka secara sama, mereka akan sama juga akan ketinggalan dengan yang lainnya seperti itu, Bapak. Mungkin Tata ada tambahan? Baik, untuk dari saya sendiri, saya rasa untuk home industry ataupun usaha mikro yang kurang perhatian terhadap label ini itu adalah pertama-tama karena mereka belum memiliki pemahaman mengenai label etis itu sendiri. Untuk itu, dengan melakukan sosialisasi, nantinya mereka akan mendapatkan gambaran serta pemahaman mengenai label etis itu sendiri. Dan kami yakin bahwa melalui sosialisasi tersebut, mereka akan lebih terbuka karena ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya nantinya juga akan disesuaikan dengan kondisi atau kaitannya dengan apa yang mereka produksi seperti itu, Pak. Jadi tidak tetap akan disesuaikan dengan produksi yang mereka lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih guys. Dimas, Alberta, thank you. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Bayu Terima atas kasih pertanyaan dan Dimas, Alberta. aku masih untuk melakukan tanya jawab, masih tersisa 44 detik kepada Bapak Ibu Dewan Juri ataupun delegasi, dipersilakan untuk menambahkan tanggapannya. Satu yang tampaknya oleh tim overlook itu adalah ISO. Karena di ISO yang 20400 tahun 2017 katanya, di situ ada standar tentang ethical labeling yang perlu untuk dipertimbangkan. Salah satunya adalah bebas dari forced labor misalnya. Nah, mungkin bisa eksplor ke sana lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida untuk sarannya.
Baik, dengan demikian sesi tanya jawab telah selesai. Kepada delegasi JECMA dipersilakan untuk meninggalkan ruangan virtual, dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri dimohon untuk tetap berada di ruangan virtual untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, kami dari tim JECMA mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh Dewan Juri pastinya yang telah semangat pada hari ini. Terima kasih, tetap sehat selalu Bapak Ibu Dewan Juri. Kami Terima izin kasih. live. Sehat Terima Terima kasih. kasih Dimas, terima kasih Alberta, sukses ya. Sukses. Sukses, terima kasih. Mari Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Mm.